Halo Sobat Akuntansi, kembali lagi bersama saya Imro'atul Safa. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang konsep dan klasifikasi biaya nih teman-teman. Yuk kita langsung belajar sama-sama. Yang pertama, kita harus tahu dulu nih, apa sih biaya? Biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Jadi, berdasarkan definisi di atas, ada 4 unsur biaya nih teman-teman. Yang pertama yaitu pengorbanan sumber ekonomi, yang kedua diukur dalam satuan uang, yang ketiga yang telah terjadi atau akan terjadi, dan yang keempat pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, di dalam biaya juga terdapat beberapa istilah yang perlu kalian ketahui nih. Yang pertama ada biaya aktual, yaitu biaya yang sebenarnya atau biaya yang benar-benar terjadi. Yang kedua ada budgeted cost atau biaya yang dianggarkan, yaitu biaya yang direncanakan sebelum kegiatan operasional perusahaan terjadi. Setelah terjadinya kegiatan operasional perusahaan, maka diketahuilah biaya aktual. Yang ketiga ada objek biaya, yaitu segala sesuatu yang biayanya ingin diukur. Misalnya, kita ingin mengukur biaya untuk sebuah produk A, maka produk A termasuk objek biaya. Nah, di sini terdapat pernyataan different cost for different purpose. Ada yang tahu nggak maksudnya apa? Nah, di sini artinya setiap biaya yang digunakan itu tergantung pada tujuan yang akan dicapai, sehingga konsep biaya yang digunakan itu berbeda apabila tujuannya juga berbeda. Selanjutnya, kita akan masuk ke pembahasan biaya berdasarkan klasifikasinya. Nah, di sini biaya berdasarkan klasifikasinya dibagi menjadi 4. Yang pertama, berdasarkan aktivitas perusahaan atau fungsi perusahaan. Sebelumnya, aku mau cerita dulu nih. Misalnya, ada sebuah perusahaan manufaktur, memiliki kegiatan utamanya yaitu membuat produk. Namun, apakah perusahaan manufaktur kegiatannya hanya membuat produk saja? Tentu tidak, dan pasti ada kegiatan yang lainnya selain produksi. Jadi, dalam perusahaan manufaktur, terdapat aktivitas produksi dan aktivitas non-produksi. Ketika perusahaan membuat produk, perlu mengeluarkan biaya seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Selain itu, terdapat biaya lainnya dalam perusahaan, misalnya untuk membayar manajer, divisi, satpam, listrik, dan lainnya di luar produksi. Maka dari itu, klasifikasi biaya berdasarkan aktivitas atau fungsi perusahaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya produksi, yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Dan yang kedua, biaya non-produksi, yang berkaitan dengan biaya yang sifatnya administratif dan berkaitan dengan penjualan. Yang kedua, klasifikasi biaya berdasarkan saat pembebanan. Berdasarkan saat pembebanan, maka biaya akan dibagi menjadi 2. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi dibutuhkan dalam rangkaian pembuatan produk. Biaya produksi berbeda dengan biaya periodik, karena meskipun misalnya biaya produksi terjadi pada bulan Juli, namun akan dibebankan dan dilaporkan ke laporan laba rugi jika produknya itu sudah terjual. Contohnya, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya periodik. Nah, biaya periodik terdiri dari biaya-biaya yang secara langsung dibebankan pada laporan laba rugi. Misalnya, biaya ini terjadi pada bulan Juli, maka akan dibebankan dan masuk ke laporan laba rugi pada bulan Juli. Contohnya, biaya administrasi dan biaya pemasaran. Yang ketiga, klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya. Berdasarkan perilaku biaya, maka biaya dibagi menjadi 3. Yang pertama, biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang secara total akan tetap konstan terhadap perubahan kuantitas dalam batas relevan tertentu. Grafik dan tabel di sini merupakan ilustrasi biaya tetap.
Di sini contohnya terdapat biaya sewa kantor setahun dengan kapasitas jam kerja 3.200 jam. Batas relevan yang dimaksud adalah kapasitas jam kerja. Jadi apabila misalnya digunakan dalam 3.100 jam, maka biaya sewa kantor akan tetap sebesar 12 juta. Namun jika sudah melampaui 3.200 jam, misalnya 3.300 jam, maka biaya sewanya bukan lagi 12 juta. Nah, dalam grafik ini menunjukkan bahwa berapapun volume kegiatan atau berapapun kapasitas jam kerja, maka biaya sewa akan tetap sebesar 12 juta, teman-teman. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan kuantitas dalam batas relevan tertentu. Nah, grafik dan tabel ini mengilustrasikan biaya variabel. Di sini terdapat contoh pembelian tepung dengan harga 5.000 per kilogram. Jika kita membeli 10 kilo, maka total biayanya yaitu sebesar 50.000. Dan jika kita membeli 40 kilo, maka total biayanya sebesar 200.000. Nah, teman-teman, di sini bisa kita lihat secara jelas. Apabila kita membeli tepung sebesar 10 kg, maka biayanya sebesar 50.000. Jika kita membeli 20 kg, maka biayanya sebesar 100.000. Jika kita membeli 30 kg, maka biayanya sebesar 150.000 dan seterusnya. Sehingga dalam grafik ini menunjukkan bahwa apabila kuantitas bertambah, maka biayanya juga akan bertambah. Begitupun sebaliknya, sehingga grafik akan terus naik. Nah, yang ketiga ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang memiliki komponen biaya tetap dan biaya variabel. Di sini terdapat grafik dan juga tabel dengan contoh gaji seorang salesman sebesar 2 juta per bulan dan akan mendapatkan bonus sebesar 500.000 apabila ia berhasil menjual 5 unit produk. Perhitungan gaji karyawan tergantung produk yang akan dijual adalah sebagai berikut yang ada di dalam tabel. Semakin besar jumlah produk yang dijual, maka akan semakin besar gaji yang didapatkan. Selanjutnya, di sini terdapat garis yang menginterpretasikan biaya tetap dan biaya variabel pada grafik berikut. Di sini menunjukkan bahwa gaji seorang salesman akan tetap sebesar 2 juta. Inilah yang menunjukkan biaya tetap. Namun salesman tersebut akan mendapatkan bonus jika berhasil menjual 5 unit produk atau lebih. Bonus inilah yang disebut biaya variabel. Yang keempat, terdapat klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya. Klasifikasi biaya berdasarkan objek biaya dibagi menjadi dua. Yang pertama, biaya langsung, dan yang kedua, biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang secara langsung dapat ditelusuri ke objek biaya. Contohnya, biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Misalnya, kita akan membuat produk kue. Maka yang menjadi biaya langsung adalah biaya bahan baku berupa bahan-bahan untuk membuat kue. Kemudian biaya tenaga kerja langsung yaitu orang yang diberi upah untuk membuat kue. Selanjutnya biaya tidak langsung. Biaya tidak langsung adalah biaya yang secara langsung tidak mudah ditelusuri ke objek biaya, melainkan harus dialokasikan ke objek biaya. Misalnya biaya overhead pabrik. Contohnya, untuk membuat kue, kita memerlukan oven, dan oven dapat dioperasikan menggunakan listrik. Biaya listrik dan biaya perawatan peralatan yang digunakan untuk membuat kue termasuk kategori biaya tidak langsung. Oke, gimana nih teman-teman? Udah pada paham belum mengenai materi konsep biaya? Paham, Kak? Saya harap teman-teman udah paham semua ya. Oh iya teman-teman, terus nantikan video pembelajaran selanjutnya dengan materi yang lebih menarik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kami yaitu HMA Polinema. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you!